Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi a'dini mahabbataka wa ma'rifataka. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini Allah takdirkan kita dapat bersama-sama hadir di pagi hari ini untuk melaksanakan sholat subuh secara berjamaah. Mudah-mudahan amalia kita mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita coba untuk bicara tentang ibadah sholat. Saya ingat ada ungkapan waktu masih di Sumatera Barat dulu, karena ada ungkapan dengan bahasa Minang. Kalau dibahasakan dalam bahasa Minang ini, manolah diri sabana diri, mana diri yang sebenar diri. Assalamualaikum. Pertama, ya mulai sembahyang zuhur, ya mulai terbit matahari. Nyato-nyato memandang nur, di dalam nur adonan diri. Mana yang diri? Mana yang diri yang sebenarnya? Yang mulai sembahyang asar, yang mulai syafaq dan sirah, hilangkan tubuh yang kasar, nyatakan a'yan sabitah. Jadi dari diri kita ini dalam bahasa tasawuf itu ada 4 lapis. Ada namanya wujud yang ada wujud muhad, ada a'yan sabitah, ada a'yan farajiyah. Kalau a'yan farajiyah itu tubuh yang kasar, jasmani. Ini dalam bahasa tasawuf disebut a'yan farajiyah. Yang kedua, ruh kita itu disebut dengan a'yan sabitah. Yang ketiga, hati itu yang disebut dengan wujud yang Yang keempat itu rahasia diri, yang disebut dengan wujud muhad namanya. Nah, kalau bahasa sederhananya tubuh, hati, nyawa, rahasia. Itu bahasa sederhana. Maka saya agak jarang menggunakan istilah itu ya, supaya kita gampang untuk paham saja. Mana yang tubuh, mana yang hati, mana nyawa, mana rahasia. Ini sama saja ya. A'yan kharajiyah tubuh yang kasar, wujud yang itu hati, a'yan sabitah nyawa, wujud muhad itu rahasia diri. Ya. Nah di sini ya mulai sembahyang asar, ya mulai syafaq dan sirah. Syafaq dan sirah itu bahasa Padang, bahasa Minang. Kalau bahasa kita senja merah. Hilangkan tubuh yang kasar, nyatakan a'yan sabitah. Ya mulai sembahyang maghrib, ya mulai syafaq dan kunyang. Nyata-nyata memandang ghaib, di dalam ghaib ada yang hening. Mana yang hening? Siapa yang hening? Ya mulai sembahyang isya, ya mulai sifat yang hitam. Hilangkan a'yan sabitah, nyatakan wujud yang Yang mulai sembahyang subuh, yang mulai cahaya terang, nyata-nyata memandang tubuh, dalam tubuh ada yang terang.
Ini ungkapan sederhananya tentang mencari Tuhan ya, di dalam diri. Ya. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Dalam dirimu kenapa kamu tidak lihat? Kenapa kamu tidak perhatikan? Sudah ketemukah dengan yang ada di dalam dirimu itu? Itu yang perlu kita cari. Ya. Jadi kalau ingin bertemu Allah, ya kita temui sekarang. Kalau nggak ketemu Allah sekarang, di akhirat nggak bakal ketemu. Ya. Makanya pernah dulu saya katakan kalau kita di dalam sholat, ya, kan ada ungkapan at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatul lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Itu kalimat itu kan dialog antara Rasul dengan Allah ketika Isra Mi'raj. Ya. Jadi riwayatnya dari Sidratil Muntaha, malaikat Jibril mengatakan kepada Nabi, ya Muhammad, saya hanya bisa menghantarkan kamu sampai ke sini. Untuk selanjutnya hanya kau yang bisa menghadap. Enggak sama-sama ya Jibril, kata Nabi. Enggak bisa, kita sudah ditetapkan Allah tempat masing-masing. Ya, saya lewat dari sini hancur saya, kata Jibril. Maka Rasulullah SAW disambut oleh para malaikat jauh ke satu tempat, sampailah di Raf-Raf. Sampai di Raf-Raf, kemudian Rasul sujud. Allah perintahkan untuk bangkit, lalu Rasul mengatakan at-tahiyatu lillah. Itu at-tahiyatul mubarakatus shalawatut thayyibat. Dijawab oleh Allah, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Dijawab oleh Rasul, assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Jadi artinya kalimat itu terucap ketika Rasul berdialog dengan Allah, ketemu Allah. Sekarang kalimat itu kita baca ketika sholat. Pertanyaan saya, ketika mengungkap kalimat itu ketemu Allah apa tidak? Atau hanya sekedar mengulang bacaan atau mengulang hafalan? Nah, kalau Nabi dulu ya mengungkapkan kalimat itu boleh ketemu Allah. Nah, sekarang kalimat itu kita baca ketika sholat. Nah, itu tadi pertanyaannya, ketika kita mengucapkan kalimat itu ketemu Allah apa tidak? Kalau tidak ketemu berarti enggak mi'raj. Ya. Sedangkan sholat itu kata Nabi mi'raj. As-salah mi'rajul mu'minin. Salat itu mi'rajnya si al-mu'min. Siapa si al-mu'min itu? Si al-mu'min itu ruh kita. Al-mu'min mi'ratul mu'min. Si al-mu'min itu cerminan daripada si al-mu'min. Al-mu'min pertama itu ruh kita. Al-mu'min kedua itu Allah. Salah satu nama Allah. Jadi kalau dikatakan al-mu'min miratul mu'min, itu artinya ruh kita itu cerminan daripada Allah. Ya. Nah, jadi kalau mi'raj berarti kita sudah naik. Nah, karena salat itu kata Nabi mi'rajul mu'minin, mi'rajnya si al-mu'min, itu artinya naiknya ruh kita. Kalau naik, kemana naiknya? Nah, kalau naik udah biasa, kalau naik kan dari bawah ke atas. Kalau kita sudah berada di atas, artinya kita sudah tidak lagi di bawah. Kalau masih di bawah, tanda belum naik.
Kalau sudah naik, tandanya kita enggak di bawah lagi. Lalu masalahnya yang di bawah itu siapa? Yang di atas itu siapa? Nah, yang di bawah itu disebut muhdas, yang di atas itu disebut qadim. Jadi kalau naik itu artinya dari muhdas naik ke qadim. Nah, kalau kita sudah berada di atas, artinya tidak di bawah lagi. Artinya kalau sudah duduk di qadim, hilang muhdas. Kalau sudah hilang muhdas, tidak lagi merasa kita yang sholat. Makanya ada ungkapan, kalau kamu sudah ma'rifat kepada Allah, kamu tidak boleh lagi sholat. Nah, ini kalau dipahami secara bahasa syariat, itu orang kadang-kadang tergelincir, Pak. Ya. Kalau kamu sudah ma'rifat, nah ini kuncinya kan situ. Kalau kamu sudah ma'rifat kepada Allah, kamu tidak boleh lagi sholat. Maksudnya, kalau sudah ma'rifat kepada Allah, kamu tidak boleh lagi merasa kamu yang sholat. Bukan tidak mengerjakan sholat lagi. Kalau masih merasa kita yang sholat, masih syariat itu, belum ma'rifat namanya. Nah, kalau sudah ma'rifat kepada Allah, tidak lagi merasa kita yang sholat, karena sudah naik tadi. Dari muhdas naik ke qadim. Nah, begitu kita sudah naik, itunya sudah mi'raj. Kalau sudah mi'raj, nah disitulah ketika mengucap at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Yang ngomong siapa? Sifat. Ya. Yang bicara itu sifat. Lalu dijawab sama zat. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Dijawab lagi sama sifat. Assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin. Nah, disinilah pentingnya kita mengenal mana zat, mana sifat dulu. Ya. Untuk memahami zat dan sifat itu kajiannya di ilmu tauhid. Ya, makanya kalau di Arafah ya, itu semua yang ngaji di situ mesti fikih dulu. Sesudah fikih baru naik ke tauhid. Nah, supaya apa? Supaya terbedakan mana zat, mana sifat. Zat namanya Allah, sifat namanya Muhammad. Kadang-kadang kita kebingungan belajar tasawuf itu kenapa? Karena belum terbedakan zat dan sifat. Begitu kita bicara Muhammad, ya, bayangkan kita kepada Nabi Muhammad. Ya. Begitu kita bicara Adam, bayangan kita Nabi Adam. Nah, nggak nyambung. Nah, jadi kita lihat dulu. Ya. Dalam diri kita tadi ada empat unsur, ada jasmani, ada ruhani, ada hati, ada nyawa. Pada kajian-kajian sebelumnya sudah sering kita kemukakan ini. Ini tujuannya apa? Supaya memahami diri kita ini dulu. Hati itu sentral. Atau diistilahkan oleh Rasul itu Baitullah. Nah, jadi Baitullah yang asli itu hati kita itulah. Kalau Baitullah yang di Mekah itu yang dibangun oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Itu kiblat tubuh namanya. Nah, tapi kiblat Baitullah yang sesungguhnya di diri kita ya hati kita itu. Ya. Maka kalau ada isyarat ya, ada isyarat ketika mayat sudah dikubur, ya kan, ada namanya talqin mayat. Apa yang terucap dalam talqin mayat? Wahai fulan bin fulan, kalau datang dua orang malaikat kepadamu, janganlah engkau takut, karena mereka juga hamba Allah. Mereka adalah Munkar dan Nakir.
Kalau mereka bertanya kepadamu siapa Tuhanmu, siapa nabimu, siapa imammu, kemana kiblatmu, siapa saudaramu, jawablah dengan lisan yang fasih. Allah Tuhanku, Muhammad nabiku, Al-Quran imamku, Baitullah kiblatku, kaum muslimin muslimat saudaraku. Itu kapan disampaikan? Ketika mayat sudah dikubur. Ya. Sudah dikubur dalam tanah, disampaikan dari atas. Lagi hidup aja susah benar hafal. Udah mati diajarkan itu. Tapi di situ Bapak Ibu, kita tidak bisa menyalahkan juga. Karena segala sesuatu itu kan isyarat. Ada kulit, ada isi. Inilah kebijakan-kebijakan baik dalam agama ya, dalam maupun dari pendapat para ulamanya. Nah, saya tidak menyalahkan itu. Kenapa? Karena itu ya lahirnya begitu. Cuman kadang-kadang kita terpaku di zahirnya saja tapi tidak mencari isi. Apa yang bisa kita pahami di situ? Itu yang disampaikan ketika mayat sudah dikubur. Siapa itu mayat? Mana kuburan? Si mayat itu artinya diri yang sudah mati. Diri yang mati itu dikubur. Mana kuburan? Nah, ini kuburan. Jasad kita ini kan kuburan. Ya, diri kita terkubur di sini. Artinya ketika sedang terkubur sekarang ini, coba tanya, jangan nunggu dikubur di tanah. Nunggu dikubur di tanah itu tadi saya bilang lagi hidup aja susah apa. Ya, apalagi udah dikubur di tanah. Nah, saya bentuk isyarat. Saya dalam agama tuh banyak isyarat-isyarat Bapak Ibu. Ya. Jadi diri kita yang sedang terkubur sekarang ini, nah coba tanya. Kalau dikubur kan disyaratkan itu ditanya sama mungkar sama nakir. Coba gunakan akal pikiran dengan nafsu. Apakah kita bertanya dengan akal pikiran kita? Ya. Atau bertanya dengan nafsu? Lalu yang menjawab itu siapa? Ya. Tanya, wahai Suryadi, siapa Tuhanmu? Ya. Jangan nunggu ditanya sama ustadz. Jawab dengan lisan yang fasih. Allah Tuhanku. Jawab dengan keyakinan yang benar. Jawab dengan hati nurani. Allah Tuhanku. Nah, pertanyaan berikutnya, kalau kau bertuhan kepada Allah, kau sudah kenalkah sama Tuhanmu itu? Sudah ketemu belum sama Tuhanmu itu? Jangan hanya ngomong Allah Tuhanmu, Tuhanku, tapi ketemu aja enggak. Kenal aja belum. Berarti kita kan ngebohongin diri sendiri. Nah, tanya sekarang. Siapa nabimu? Muhammad nabiku. Muhammad yang mana? Nabi Muhammad apa? Nur Muhammad. Nah, Nabi Muhammad itu kalau saya ibaratkan seperti matahari. Muhammad yang ada di diri kita bagaikan cahaya matahari. Nur. Ya. Menyerap. Makanya kata Nabi, ana minallah wal alam minni. Saya dari Allah, alam ini dari saya. Ya. Jadi kalau kita dalam kajian hakikat itu Muhammad itu adalah ruh kita. Ya. Nur Muhammad. Ya. Itu tanya. Ya. Jadi siapa Nabi? Muhammad nabiku. Nah sekarang pertanyaan berikutnya, sudah kau ikuti belum syariat Muhammad itu? Kalau kau bernabi kepada Muhammad.
Kalau kita tidak mengikuti syariat Muhammad, bagaimana kita akan diakui Muhammad sebagai umat? Syariat Muhammad saja kita tidak jalankan. Nah, gimana beliau mengaku kita sebagai umatnya? Nah, kalau kita mengaku Nabi kita Muhammad, ya berarti kita jalankan syariat Muhammad. Siapa imammu? Al-Quran imamku. Nah, Al-Quran itu kan petunjuk. Jadi kalau imam itu artinya diikuti. Imam berdiri, makmum berdiri. Imam ruku, makmum ruku. Kan diikuti. Sudahkah kau ikuti petunjuk-petunjuk Al-Quran itu? Atau baru sebatas baca kalimatnya, baca tulisannya? Petunjuknya, nah banyak hal yang kadang-kadang kita tidak temukan Pak petunjuknya itu. Karena kita sibuk dengan membaca tulisan. Kita berlomba-lomba untuk menghafalnya, tapi kita kurang memperhatikan isinya. Nah, banyak contoh ya. Nah, misalnya di dalam Al-Quran itu ada ayat yang menjelaskan ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Tahukah kamu siapa pendusta agama itu? Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Mereka itu adalah yang menelantarkan si yatim. Jadi jelas itu. Tahukah kamu siapa pendusta agama? Ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Mereka yang menelantarkan si yatim. Maka alhamdulillah di kita ini, apalagi kalau bulan Ramadan sibuk saja kita mengumpulkan anak yatim, lalu kita beri amplop, kumpul anak yatim ke 20 orang, kita berjejer mereka itu berdiri, lalu kasih amplop satu-satu, isinya enggak seberapa, paling 100-200, dipotong masuk koran. Nanti kalau dia sudah besar, nanti dia lihat lagi, Masya Allah, begini rupanya. Tentang saya anak yatim dipamerkan begini, kasih amplop 100.000. Ya, kenapa? Karena yang kita anggap itu, kalau kita telantarkan, ya tapi nggak apa-apa. Ya. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, yang kita pahami itu adalah anak yatim seperti itu. Kita peduli dengan yatim orang lain, tapi tak peduli dengan yatim diri sendiri. Mereka-mereka yang menelantarkan si yatim. Nah, sekarang coba tanya dengan diri sendiri. Bapak Ibu rajin sholat, rajin zikir, sudah haji, sering umroh, banyak sedekah. Ada tetangga sebelah meninggal, dia ninggalkan anak kecil, disebut anak yatim. Lalu tidak Bapak Ibu urusin dia, tidak dikasih makan, tidak dikasih baju, tidak dikasih belanja. Lalu Bapak disebut pendusta agama. Mau apa enggak? Bapak rajin sholat, rajin sedekah, sudah haji, ada umroh sering kali. Gara-gara ada tetangga sebelah yang disebut yatim, bapaknya meninggal, Bapak enggak urus itu. Enggak dikasih makan, enggak dibelikan baju, enggak dikasih duit. Lalu Bapak disebut pendusta agama. Mau apa enggak? Ya. Ibu-ibu mau enggak disebut pendusta agama? Kalau enggak mau, enggak percaya sama Al-Quran. Ya. Nah ini yang sering kali kita pahami lahirnya saja. Ya. Saya tidak menafikan ya pengertian lahirnya itu, ya silakan saja. Cuman ya kadang-kadang malu aja, Pak. Ya, anak yatim dijeretkan begitu, kasih amplop cuma 100.000, 100.000, 200.000. Maka saya bilang kalau betul-betul mau menyantu anak yatim, tidak usah banyak orang tahu. Datangin saja keluarganya, apa yang dia butuhkan. Mungkin dia enggak sekolah karena enggak ada biaya, bayar uang sekolahnya sampai selesai SD-nya paling tidak.
Ya, nggak ada buku, belikan buku. Ya. Nggak ada seragam, belikan seragam. Jadi bapak asuh lah. Nah, sehingga kita mengangkat satu orang sampai sampai selesai sekolahnya. Nggak perlu harus pamer gitu. Ya. Tapi nggak salah karena kita anggap yang yatim itu takut pendusta agama. Tapi menurut saya, insya Allah Pak, kalaupun kita tidak santuni anak yatim tetangga kita itu, insya Allah tidak akan termasuk pendusta agama. Cuman kita aja yang nggak peduli sama orang, gitu aja. Padahal kita disuruh untuk ta'awanu 'alal birri wat taqwa, saling tolong menolong lah. Anak yatim karena dia nggak punya orang tua lagi, santunlah dia supaya dia punya semangat. Nah, dia bisa belajar, bisa sekolah. Al-Quran itu kan ditujukan untuk jasmani dan rohani. Jasmani kita itu tidak bakal lahir ke dunia tanpa proses ayah ibu. Ini yang normal, beda dengan Adam dengan Nabi Isa ya. Tapi yang normal, jasmani kita tidak akan lahir ke dunia kalau tidak melalui proses ayah ibu. Kausalitas, sebab akibat. Jadi si jasmani kita ini bukan yatim karena dia punya mak punya bapak. Beda dengan ruh. Kalau ruh kita tidak melalui proses ayah ibu. Belum lahir ayah ibu kita, ruh kita sudah ada. Cuman belum ada sangkar, belum ada rumah-rumah, maka belum turun ke bumi. Mau menempati apa? Sangkarnya belum jadi. Nah, jadi ruh kita itu tidak melalui proses ayah ibu. Fanafakhtu fihi min ruhi. Aku tiupkan langsung ruhku, kata Allah. Karena dia langsung dari Allah, dia tidak melalui ayah ibu, maka dia tidak punya ayah ibu. Itu yang disebut yatim. Ruh kita itu Pak yang yatim. Tahukah kamu siapa pendusta agama? Mereka yang menelantarkan si yatim. Yatim mana? Yatim diri kita itu. Nggak dikasih makan. Mana makanan ruh? Bukan nasi. Maka itu zikir, ibadah, itu makanan ruh. Jadi mengaku beragama tapi enggak ibadah, itu nama pendusta agama. Dalam KTP Islam, ya, ngaku-ngakunya beragama Islam, tapi sholat enggak, puasa enggak, zikir enggak. Itu namanya pendusta agama, menelantarkan si yatim diri itu. Itu baru disebut pendusta agama. Karena yang ditelantarkannya yatim dirinya. Makanya kata Allah, tahukah kalian siapa pendusta agama? Mereka yang melantarkan si yatim. Yatim diri kita. Ya. Bapak Ibu yang saya hormati, mari kita lihat lebih jauh ya. Salat itu kita sebut dengan menyembah Allah. Itu kita sebut menyembah Allah, salat. Benarkah salat itu menyembah Allah? Apa Allah itu butuh disembah? Ya, kalau Allah butuh disembah berarti dia enggak kaya. Sedangkan Allah itu dalam Al-Quran disebut innallaha la ghaniyun 'anil 'alamin. Allah itu maha kaya, dia tidak butuh dari alam. Sedunia ini orang salat semua, Allah enggak untung. Sedunia enggak satu pun yang sholat, Allah enggak rugi. Jadi enggak ada pengaruh Pak. Ya, rajin kita sholat, Allah enggak untung. Enggak mau sholat juga Allah enggak rugi. Karena sholat itu bukan untuk Allah enggak butuh. Ya. Tapi kita sebut ya sholat itu menyembah Allah. Pertanyaannya, yang kita persembahkan sama Allah itu apa? Kan enggak pakai sesajen. Ya dah. Nah, tahu kalau Bapak Ibu kalau sholat pakai sesajen? Ya. Enggak pakai sesajen. Kita sebut menyembah Allah. Nah, yang kita persembahkan kepada Allah itu yang mana? Lalu sesembahan kita itu berisi apa tidak? Dari mana munculnya sesembahan itu? Nah,
Jadi dalam kajian tasawuf maka disebut dengan menyembah Allah itu mempersembahkan sesuatu kepada Allah. Apa yang kita persembahkan? Nah, di mana Allah itu? Gitu. Nah, maka dari tubuh, hati, nyawa, rahasia. Ya. Kalau hati tadi saya katakan itu sentral atau Baitullah, tinggal lagi tubuh, nyawa dan rahasia. Siapa itu tubuh, siapa itu nyawa, siapa itu rahasia. Kalau melihat pada penjelasan Rasulullah SAW, ana abal arwah wa Adam abal basar. Saya ini bapak semua ruh, Adam itu bapak semua tubuh. Jadi artinya apa? Bicara ruh Muhammad namanya, bicara tubuh Adam namanya. Tinggal satu rahasia. Siapa itu rahasia? Allah sendiri yang menjelaskan. Al-insan sirri wa ana sirruhu. Manusia itu rahasia aku itu ya rahasianya manusia itu gitu. Rahasia itulah Allah gitu. Ya, jadi Allah, Muhammad, Adam. Ya. Lalu kita persembahkan. Apa yang kita persembahkan? Nah, ini tubuh yang kasar dipersembahkan kepada tubuh yang halus, tubuh yang halus dipersembahkan kepada rahasia. Nah, kalau tubuh yang kasar sudah dipersembahkan sama tubuh yang halus, berarti tubuh yang kasar sudah enggak ada, namanya sudah dipersembahkan. Nah, tinggal lagi tubuh halus dan rahasia. Tubuh halus pun dipersembahkan kepada rahasia, tubuh halus pun tak ada, yang ada rahasia. Nah, makanya sebenarnya kalau kita perhatikan rahasia, ya, rahasia ini menampakkan diri pada ruh, pada Muhammad. Ya. Lalu ruh atau Muhammad menampakkan diri pada tubuh. Jadi melihat memandang tubuh kelihatan ruh, memandang ruh kelihatan rahasia. Lalu siapa sebenarnya Muhammad itu? Nah, gambarannya mengulang kembali apa yang kita ceritakan tempo hari. Kapas itu dipintal menjadi benang. Ya. Karena wujudnya sudah berbeda, tidak disebut kapas lagi, benang namanya. Kalau sudah jadi benang, dia ngomong saya ini kapas, salah. Kenapa? Wujudnya sudah berbeda. Padahal sebenarnya benang itu ya kapas itulah. Benang nggak akan ada kalau nggak ada kapas. Nah, cuman karena wujudnya sudah berbeda, tidak lagi kita sebut kapas, benang namanya. Walaupun hakikatnya benang itu ya kapas itu. Ya. Lalu benang disulam menjadi kain. Ya. Wujudnya sudah berbeda lagi, tidak disebut benang lagi, kain namanya. Padahal sebenarnya kain itu ya benang itulah. Ya. Kain dijahit menjadi baju. Alamnya sudah berbeda, maka kita sebut baju. Kita tidak sebut kain lagi. Padahal sebenarnya baju itu ya kain, kain itu ya benang, benang itu ya kapas. Kalau begitu apa? Benang itu kapas, kain itu kapas, baju itu kapas itulah. Cuman karena wujudnya berbeda, berbeda nama. Maka dinamakan Muhammad namanya, Adam namanya. Padahal sebenarnya hakikatnya yang Muhammad ya Allah itulah. Ya. Penampakan daripada Muhammad itu pada Adam. Penampakan daripada Allah pada Muhammad. Maka ketika sahabat tanya kepada Rasul, ya Rasul sebenarnya engkau ini siapa? Apa jawab Rasul? Ana Ahmad bila mim. Saya ini Ahmad tanpa mim. Kalau Ahmad tanpa mim namanya apa? Ahad. Nah itulah dia. Nah, cuma kita saja yang ngaku-ngaku ada, Pak. Sebenarnya Bapak Ibu nggak ada. Ada. Cuman hak Allah dirampok. Maka saya bilang dosa maling yang paling besar itu maling ketika sholat. Itu dosa maling yang paling besar.
maling ketika sholat. Ya. Kalau maling ayam masih berdosa, masih bisa diampuni. Ya. Kalau korupsi, maling duit orang, ya, masih bisa diampuni. Tapi kalau maling dalam sholat, tidak diampuni lagi. Mana maling dalam sholat? Ngaku-ngaku punya kuasa kita yang sholat. Kita berdiri, kenapa? Kita kuasa. Allah kuasa, kita kuasa. Yang kuasa siapa? Allah. Kenapa kita ngaku kita kuasa? Itu kuasa Allah, kita maling, kita rampok. Ngaku kita yang kuasa, ngerampok hak Allah. Syirik namanya. Ngaku-ngaku punya kuasa, emangnya kuasa kita dari mana? Ngaku-ngaku kita yang pandai, kita yang punya ilmu. Ilmu dari mana? Allah punya ilmu, kita punya ilmu, berarti dua. Yang namanya syirik kan dua. Ya. Allah kuasa, kita kuasa. Allah melihat, kita melihat. Allah mendengar, kita mendengar. Ya udah, syirik itulah. Tunggang tunggik lah kita sholat, benar syariatnya, salah hakikatnya. Makanya ditolak. Ya, dalam ceritanya si Abid sampai sejadah dari batu cekung, kenapa masuk neraka? Karena di dalamnya salah, syirik, ditolak. Benar zahirnya, salah batinnya. Kenapa si Nasuha itu banyak maksiat dia lakukan, banyak dosa, kok bisa masuk surga? Karena hakikatnya benar. Kenapa benar? Dia nyerahannya kepada Allah. Dia nggak nyerahkan sama yang lain, enggak. Karena dia nyerah betul-betul tauhid sama Allah, maka dosanya diampunkan Allah. Nah itu, jadi artinya salah secara syariat. Kalau hakikatnya benar, Allah ampunkan dosanya. Benar secara syariat, tapi kalau syirik di dalam, ditolak sama Allah. Nah makanya dua-duanya mesti kita kaji. Syariat kita jalankan, hakikat kita pakai. Ya, nggak bisa kita hanya bergelimang di syariat saja. Begitu masuk ke hakikat tasawuf kita anti, nggak bakal ketemu Tuhan nggak. Ya, sebab Allah itu nggak bisa didekati hanya dengan syariat, Pak. Mesti pakai tasawuf, pakai hakikat. Ya, kenapa? Karena Allah itu ghaibul ghuyub, maha ghaib. Ya. Kalau syariat kan nyata. Yang namanya syariat itu kan aturan. Ya. Jadi apa yang diucapkan, apa yang diperbuat itu syariat. Tapi kalau hakikat keyakinan hati. Makanya dua, syariat dan hakikat. Syariat itu amaliyah, hakikat itu paham. Ya. Beramal kalau tidak paham, khawatirnya berjalan tanpa tujuan. Tapi paham tidak beramal, sama saja paham, kita tahu tujuan tapi nggak berangkat. Tahu betul kita mau ke Jakarta itu naik mobil, bis dari Raja Basa ke Bakau, dari Bakau naik feri nanti ke Merak, dari Merak naik bis lagi ke Rambutan, dari Rambutan naik angkot nomor sekian ke alamat itu, tahu betul. Cuman nongkrong aja di Bandar Lampung, kira-kira nyampai enggak? Ya enggak, itu paham tapi tidak beramal. Beramal tapi tidak paham, jalan tanpa tujuan. Ya, mau kemana Pak? Mau ke Jakarta. Ya memang Jakarta itu di mana? Enggak tahu di mana. Ya enggak nyampai juga. Ya, kata orang kalau mau ke Jakarta naik bis. Berdirilah kita di bypass itu. Ada bis naik, nggak taunya ke Jambi. Kenapa? Kesasar, nggak tahu tujuan. Nah makanya dua-duanya syariat kita jalankan, hakikat kita paham. Ya, maka saya bilang orang yang anti tasawuf bisa dipastikan tidak mengenal Allah dengan sempurna. Paling kenal namanya saja. Ya. Nggak bisa didekati hanya dengan syariat. Syariat itu kan aturan, sah, batal, halal, haram, dosa, pahala, surga, neraka, kan itu bicara syariat. Makanya banyak orang yang hanya bergelimang di syariat. Kenapa? Kalau menjalankan syariat katanya masuk surga. Kalau masuk surga itu banyak bidadari di situ. Ya, makanya saya bilang, ya tempoh hari sudahlah, kita sudah tua-tua ini Pak. Ya, nah jadi berhenti dululah, ya.
asumsi kita kepada surga sama pahala. Ya, habis umur kita di situlah. Ya, sekarang ini curahkan semuanya untuk menuju Allah, itu aja tuh. Kembali kita ke Allah, cari Allah itu ada di mana. Ya, nggak bisa ditunjuk dengan jari, Pak. Ya, Allah itu nyata. Ya, wal awalu wal akhiru wal zahiru wal batinu. Ya. Cuman ibaratnya sembunyi di alam terang. Ya, jadi kalau kita tidak menampak adanya Allah, bukan Allahnya yang nggak ada, kitanya yang buta. Ya, kita lanjut. Siapa yang menyembah Allah, siapa yang disembah, di mana lahir sembah, apa yang dipersembahkan, berapa buah sesembahan itu. Nah, siapa yang menyembah, siapa yang disembah. Maka di dalam agama kita mengenal ada 3 rukun. Ada Islam, iman, dan ihsan. Islam itu untuk mengetahui cara menyembah. Gimana cara menyembah Allah? Itu pelajarilah syariat. Jadi turunan Islam itu kan ke syariat. Iman itu untuk memahami siapa yang disembah. Kalau ihsan itu untuk memahami siapa yang menyembah. Nah, jadi bagaimana cara menyembah itu Islamnya, itu syariat. Siapa yang disembah, imannya itu mengenal Allah. Siapa yang menyembah, ihsannya itu. Nah, jadi kita pahami itu supaya jelas siapa yang menyembah, siapa yang disembah. Nah, mungkin kita sementara mengatakan kita menyembah Allah. Ya, karena terasa memang kita ada. Cuman kalau kita telusuri lebih jauh, benarkah kita ini menyembah Allah? Ya, saya kira enggak. Al-abid wal ma'bud wahid. Dia itulah. Bagaimana mungkin kita menyembah Allah? Semua fasilitas yang kita pakai milik Dia kok. Kita berdiri pakai kodratnya Allah. Ada kemauan kita untuk sholat itu iradatnya Allah. Kita mendengar Pak Surya di azan tadi, itu yang mendengar itu samanya Allah. Kita jalan kelihatan jalan itu, ya toh, sehingga kita tidak nabrak. Itu yang itu basornya Allah. Bisa baca ini dan itu, ilmunya Allah. Yang punya kamu mana? Kok ngaku-ngaku kamu yang menyembah Allah? Itu yang kau pakai punya aku itu. Nah, kalau kita pahami sebenarnya yang menyembah ya dia yang disembah. Ya dah. Az-zakir huwal mazkur. Yang mengingat dialah yang diingat, ya kan? Ya. Yang berzikir dialah yang dizikirin, gitu. Di sinilah kita perlu menghilangkan diri kita dulu, saudara. Kalau istilah Allah dalam Al-Quran itu apa? Waqatilu anfusakum. Ya. Bunuh dirimu dulu. Ya. Kalau belum dibunuh, ya nggak akan ketahuan. Allah itu nggak akan kita ketahui. Nah, bunuh diri. Nah, bagaimana membunuh? Kalau istilah Rasul itu apa itu? Mutu qabla antamutu. Matikan dirimu sebelum kau mati. Itu istilah dalam hadis, ya. Matikan dirimu sebelum kau mati. Kalau dalam Al-Quran ini, wa iz qala Musa liqaumihi ya qaumi innakum zalamtum anfusakum bittikhadikumul ijla fatubu ila bariikum faqtulu anfusakum. Ya. Jadi ketika Nabi Musa alaihissalam berkata kepada kaumnya, wahai kaumku, sesungguhnya kamu telah menzalimi diri kamu sendiri. Ya, kenapa? Bittikhadikumul ijla. Karena kamu telah menyembah sapi. Nah, sekarang patubu ila barikum, bertobalah kepada Tuhan yang menjadikan kamu.
Faqtulu anfusakum, bunuh dirimu. Jadi kalau mau tobat bunuh diri. Maksudnya dibunuh diri itu apa? Dimatikan. Yang dimatikan mana? Keakuan diri kita itu. Maka kata Nabi, mutu qabla antamutu, matikan dirimu sebelum kau mati. Nah, itu bunuh. Jadi kalau kita masih merasa hidup, kita yang hidup, merasa kita yang kuasa, merasa kita yang berilmu, maka Allah tidak akan terlihatkan oleh kita, karena tertutup oleh akuan diri kita. Nah, caranya gimana? Supaya Allah kelihatan, buang dulu keakuan-keakuan itu. Ngaku-ngaku kita yang pintar, ngaku kita yang kuasa, ngaku kita berilmu, itu buang dulu itu. Makanya ada istilah dalam tafsir, carilah tahu sebelum tahu, sesudah tahu buanglah tahu. Nah, sebelum kita tahu, cari dulu supaya tahu. Nah, sesudah tahu, buanglah tahu. Bukan kita yang tahu, rupanya Allah yang tahu. Jadi yang menyembah dan siapa yang disembah. Nah, baik Bapak Ibu yang saya hormati, untuk kita memahami lebih jauh tentang sholat, nah, kita tadi ingin bicara tentang sholat. Ketika kita bicara tentang sholat, kita bicara dulu tentang keasalan sholat. Sholat itu munculnya daripada alhamdu. Alif, lam, ha, mim, dal. Ya, alhamdu. Yang pertama sholat zuhur. Nah, dari mana asalnya? Ya, karena begini, syariat-syariat agama Islam ini itu ada yang ditetapkan oleh Nabi sebagai syariat kita, ada yang dibuat baru. Ya. Yang ditetapkan itu apa? Di antaranya bilangan dalam sholat. Dari mana asalnya sholat zuhur kok bisa 4 rakaat? Nah, kemudian sa'i. Sa'i itu kan ditetapkan karena itu perbuatan Siti Hajar ketika mencari air, kan gitu. Kemudian jamarat, ula, usta, aqabah. Itu kan ceritanya ketika iblis menggoda Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, dan Siti Hajar. Nah, maka dibuatlah adanya jamarat, ula, usta, aqabah. Ya. Nah, begitu juga yang lainnya, misalnya tawaf, dan lain sebagainya. Jadi ada hal-hal yang memang secara isyarat diambil dari kisah-kisah sebelumnya, ada yang memang ditetapkan tersendiri seperti salat 5 waktu. Itu dulu nggak ada. Itu hanya syariat Muhammad. Setelah Nabi Muhammad itu baru ada. Kalau sebelumnya nggak ada salat 5 waktu. Tapi ada salat. Sejak dari Nabi Adam sudah ada salat. Cuman belum ada yang disebut dengan 5 waktu. Syariat. Ya. Nah, kalau begitu yang sebenarnya sholat itu yang mana? Mana sholat yang dilakukan mereka sebelumnya? Mana sholat? Kalau sholat yang pengertian kita kan itu berdiri, ruku, tidak sujud. Itu. Nah, tapi nabi-nabi sebelumnya sudah sholat juga. Cuman belum ada syariat seperti kita, seperti Nabi Muhammad SAW. Lalu sholat yang mereka lakukan seperti apa? Nah, itu yang saya katakan, penyaksian zat kepada sifat. Itu inti sholatnya. Ya, kalau berdiri, ruku, intiras itu pekerjaan sholat. Itu sholat secara syariat, soalnya tubuh. Banyak orang tubuhnya sholat, ruhnya enggak. Ya, tubuhnya sholat, tapi di dalamnya ngitung duit. Ya, di dalamnya cari barang hilang. Yang di dalamnya banyak, ya. Ya, yang terbetik di hati kita di dalam. Lahirnya sholat tapi dalamnya enggak. Nah, fawailul lil musallin. Maka perlu kita memenuhi atau mencukupkan ilmu tentang sholat. Nah, kalau betul-betul ilmu tentang sholat itu lengkap, enggak ada kesempatan Pak untuk mikirkan yang lain. Ya, enggak ada cerita itu ngingat tempe gosong. Nggak ada cerita bayar kredit, mencari barang hilang, nggak ada, sibuk, ya.
Kenapa sibuk? Nah, mari kita lihat. Nanti kita lihat tentang sholat ini sendiri. Ya. Terutama kita bicara tentang apa? Tentang maqam takbir. Ada ihram, mi'raj, munajat, badil. Kemudian kita bicara maqam kiblat. Ya. Ada kiblat tubuh, kiblat hati, kiblat nyawa, kiblat rahasia. Kemudian bagaimana cara kita untuk mentaklukkan semua perbuatan dalam sholat? Kemana takluknya? Takluknya perbuatan ucapan dalam sholat, kemana pula takluknya? Lalu merasakan siapa yang sholat, nah, merasakan siapa yang disembah, siapa yang menyembah. Kalau betul-betul terpenuhi ilmu tentang sholat, enggak ada kesempatan lain untuk memikirkan yang lain tadi. Ya, maka seringkali mereka-mereka yang sampai kepada maqamnya, Allah punya kehendak, begitu takbir Allahu Akbar, sudah hilang, nggak kelihatan lagi tubuhnya. Nah, itu namanya timbang terima, ya, yang langsung, nggak kayak kita, udah capek kita sholat, tapi itu tadi di dalamnya kita masih bermain-main. Ya, fawailul lil musallin. Pertama, salat zuhur. Dari mana asal salat zuhur itu? Ini kalau kita bicara tentang keasalan, ya. Salat zuhur ini ada 4 rakaat. Apa hubungan dengan diri kita? Nisbahnya ke diri kita. Kenapa harus 4? Nah, karena ada di diri kita itu ada 2 tangan, ada 2 kaki. Ya, itu satu. Jadi meletakkan 4 rakaat pada zuhur pada 2 tangan dan 2 kaki. Jadi isyaratnya kalau kita nggak sholat zuhur sama aja kita memotong tangan kaki kita. Jadi undel-undel. Nah, disebutlah salat zuhur itu salatnya Nabi Ibrahim. Kenapa? Salat zuhur kan salatnya Nabi Ibrahim. Karena zaman dulu Nabi Ibrahim alaihissalam ketika dapat perintah dari Allah untuk menyembelih anaknya Ismail alaihissalam. Nah, pendek cerita, Ismail dibawa oleh ayahnya ke daerah Mina. Ya. Sampai di Mina, ya, mereka berdua duduk. Nabi Ibrahim bertanya kepada Ismail alaihissalam, ya bunayya inni ara fil manami anni azbahuka fandur madza tara. Nak, semalam ayah bermimpi, ayah diperintahkan Allah menyembelih kamu. Coba Anda pikirkan bagaimana pendapatmu. Anak umur 7 tahun disuruh berpikir mau disembelih. Ya, tapi karena memang Nabi Ismail itu, ya, kekasih Allah, Rasulullah, dari kecil sudah terbimbing. Ya. Apa kata Ismail alaihissalam? Ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Ayah, kalau memang itu perintah Allah, laksanakan ayah, insya Allah Anda sabar. Itu Ismail, Pak. Kalau zaman sekarang kejadian seperti itu, lari anaknya, lapor ke polisi. Ini KDRT nih, kekerasan dalam rumah tangga. Masa ayahnya melibat anaknya? Penjara pula bapaknya. Zaman itu mungkin belum ada penjara. Ya, belum ada polisi. Ya, jadi Bapak Ibu, Ismail alaihissalam dengan spontan menjawab, ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Ayah, laksanakan, insyaallah Anda sabar. Dalam kisahnya sebelum terlaksana, Ismail itu banyak memberikan permintaan, menyampaikan permintaan kepada ayahnya sebelum disembelih. Ayah, sebelum ayah menyembelih Ananda,
ya dah. Asahlah pedang ayah tajam-tajam terlebih dahulu, supaya ananda tidak merasa sakit dalam penyembelihan nanti. Yang kedua, gulunglah lengan baju ayah terlebih dahulu, jangan sampai terkena percikan darah ananda nanti. Kalau sampai dengan baju ayah kena darah, ayah pulang, nanti ibu tanya, ini darah apa? Kalau ayah cerita, nanti ibu akan menjadi sedih. Ya. Yang ketiga, ayah, jangan ayah tatap wajah ananda ketika akan menyembelih. Kalau ayah tatap, nanti nggak jadi sembelih. Ayah kasihan melihat ananda. Yang keempat, ayah, setelah selesai pulanglah ayah ke rumah, jangan cerita sama ibu. Nanti ibu sedih. Setelah itu, ayah, jangan tatap anak-anak sebaya ananda. Kalau ayah tatap anak-anak sebaya ananda, nanti ayah akan teringat lagi sama ananda. Nanti ayah menjadi sedih. Laksanakan ayah, insya Allah ananda sabar. Ya. Lalu disembelihlah. Dalam riwayatnya ada yang ditutup mukanya Nabi Ismail dan disembelih sama Nabi Ibrahim. Ternyata pedang pun yang tajam tidak mempan. Pedang yang tajam tidak mempan untuk mengiris kulit Nabi Ismail alaihissalam. Diasah lagi sama Nabi Ibrahim. Lalu disembelihkan lagi kedua kali, enggak mempan juga. Diasah lagi. Ya, sampai-sampai batu yang besar di depan Nabi Ibrahim langsung dicobanya pedang itu belah dua batu itu. Ismail pun bilang, ayah, bukan pedang yang enggak tajam, hati ayah yang enggak kuat. Nah, lalu diasah lagi, lalu dicoba lagi yang ketiga kali. Begitu akan tercacah pedang ke leher Nabi Ismail AS, terdengar ada suara dari jauh, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mendengar ada suara, langsung Nabi Ibrahim menjawab, La ilaha illallah wallahu akbar. Ismail pun bangun dari tidurnya, Allahu Akbar walillahil hamd. Berjawab-jawablah, bersaut-sautan takbir itu. Ternyata yang datang itu seorang laki-laki berjubah putih membawa seekor kibas. Itulah Jibril alaihissalam. Kata Jibril, Allah menerima korbanmu dan diganti dengan kibas. Sembelihlah kibas ini. Makanya kibas itu yang disembelih kemudian. Ya. Andaikan terjadi betul Ismail itu dipotong, Pak, disembelih sama ayahnya, mungkin zaman kita sekarang sunat kita untuk menyembelih salah seorang anak kita. Untung Pak nggak jadi. Tapi itu banyak isyarat. Itu arti isyaratnya apa? Kenapa Allah nggak mengizinkan? Itu artinya hatta sampai-sampai untuk pengabdian kepada Allah tidak boleh seorang manusia mengorbankan manusia lain. Jangan menari di atas bangkai orang lain, Pak. Jangan berbahagia di atas penderitaan orang lain. Itu petunjuk yang bisa kita ambil di antaranya. Makanya nggak jadi ditukar dengan seekor kibas untuk korban. Maka saya bilang tadi, andaikan terjadi, mungkin sunat untuk nyembelih anak kita. Ya. Untung nggak jadi. Lagian kibas saja banyak yang nggak mau korban, Pak. Kambing banyak yang nggak mau korban. Ya, apalagi mau anak. Ya, cuman di kita ini nanti kita satu waktu kita bahas urusan korban. Di kita ini kadang-kadang korban itu baru sebatas ya bagi-bagi daging. Ya. Padahal ada hal-hal yang lebih esensi dari korban itu. Kenapa harus disembelih? Ya. Kenapa enggak diberikan aja sama orang itu dipelihara biar berkembang? Ya, kita misal beli sapi satu. Ya, kita sendiri yang beli, kasihkan sama orang untuk dipelihara. Ya, supaya dia bisa berkembang, dia bisa jadi usaha dia. Itu bukan korban, itu sedekah. Yang namanya korban itu mesti disembelih, Pak.
Ya. Dan tidak boleh kita beli daging banyak-banyak di pasar lalu kita sedekahkan, bukan korban. Yang namanya korban, hewan hidup kita sembelih. Karena esensi korban itu bukan pada daging dan darah. Esensi memisahkan nyawa dengan jasad. Itu esensi korban. Memisahkan nyawa dengan jasad, mengorbankan nyawa. Nah, makanya nanti satu waktu kita bicara urusan korban ini. Ada yang hal-hal yang sangat esensi. Nah, kita lanjut yang sejarah zuhur ini. Nah, setelah terjadi penyembelihan kibas itu, Nabi Ibrahim dan Ismail itu pulang. Ya. Sebelum berangkat, Nabi Ismail sujud dulu dia 4 kali. Sujud pertama bersyukur kepada Allah karena beliau telah melaksanakan perintah Allah walaupun lewat mimpi. Itu sujud pertama. Sujud kedua, syukur kepada Allah karena beliau tidak terpedaya oleh iblis. Kan begitu beliau membawa Ismail ke arah Mina mau menyembelih itu. Yang pertama digodanya siapa? Nabi Ibrahim itu sendiri. Ibrahim, satu-satunya anak kamu, kok mau disembelih hanya lewat mimpi? Ya, sadarlah Ibrahim. Nah, Ibrahim tahu betul ini iblis, diambilnya batu dan lemparnya sama iblis. Larilah iblis itu. Ya. Enggak mempan menggoda Ibrahim, lalu digoda pula istrinya Siti Hajar. Bu, itu kau tahu enggak kamu itu? Itu suami kamu itu bawa anak kamu sembelihnya itu. Cepat-cepat jangan sampai terjadi, kasihan sama anak kamu. Oleh Siti Hajar diambil pula batu, dilempar searah iblis. Ismail digoda. Ismail, kamu tahu enggak? Kamu dibawa ayah kamu mau disembelih. Lari. Oleh Ismail diambil batu, dilempar pula. Maka terjadi Jumratul Ula, Wusta dan Aqabah. Itu napatilas. Ya, mengenang apa yang dilakukan Nabi Ibrahim terhadap anaknya yang digoda oleh iblis. Maka sujud yang kedua bersyukur kepada Allah karena mereka bertiga tidak terperdaya oleh iblis. Sujud yang ketiga bersyukur kepada Allah karena Nabi Ismail AS orang yang sabar, dia menyerah. Coba kalau Ismail itu berontak, lari dia, nggak jadi. Nah, tapi Nabi Ismail orang yang penyabar, akhirnya dia menyerahkan kepada ayah. Sujud yang keempat bersyukur kepada Allah karena korban itu diganti dengan seekor kibas. Jadi 4 kali sujud, maka salat zuhur itu menjadi 4 rakaat. Nah, jadi diri kita dikaitkan dengan diri kita menunjukkan 2 tangan dan 2 kaki. Makanya zuhur disebut dengan salatnya Nabi Ibrahim. Karena terjadinya diambil kisahnya dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, karena kita dibatasi oleh waktu, ini baru satu ceritanya. Kisah sejarah sejarah salat zuhur. Salat zuhur itu salatnya Nabi Ibrahim. Dinisbahkan ke diri kita menunjukkan 2 tangan dan 2 kaki. Nah, nanti akan ada kesimpulan, salat itu diri kita inilah rupanya. Ya, jadi bukan untuk Allah nggak butuh kan. Baik, saya kira demikian karena kita dibatasi waktu, mungkin akan berkembang dalam diskusi. Sementara saya akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bagi sekalian kita simak kajian suku pada hari ini, dan ini hari libur. Yang kami siapkan waktu untuk sesi tanya jawab. Kalau tidak ada tempat, kita siapkan 4 pertanyaan. Barangkali ada maunya apa yang kira-kira belum jelas untuk pertanyaan. Silakan Bapak Ibu sekalian. 1. Jadi 4 ya Pak ya. Dari libur, kemudian ini membuka bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya akan berdiri tadi ketika ditanya ketika kita kesini kan, kalau kita menitanya tidak mengukur bisa nggak menjawabnya?
Ini pertanyaannya pertama, kalau kita testing atau ujian dalam hal kelulusan, kalau kita masih kita gampang belajar, hanya baca, kalau bisa. Tapi kalau udah mati nanti, apa iya bisa kita jawab? Mau buka ternyata. Mana kita jawab? Pasti mikir, iya juga ya. Nah, tapi hari ini terkait dengan makna ingasa dalam kita beribadah, berpikir dalam setiap hal ya. Ketika kita beribadah dengan syariah, tarakat, hakikat dan manfaat dari ilmu tasawuf, apakah ini bisa membantu tidak? Ya, terkait dengan makna tersebut. Makasih ya, bisa saja. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Yang pertama apa tadi? Coba diulang. Yang pertama. Pertanyaannya kan kalau kita masih hidup kan gampang ditanya, jawab belajar kan. Tapi kalau udah mati pasti tidak akan mungkin ya. Lupa. Mungkin di dunia aja bisa lupa ditanya belajar. Hari ini belajar kan, besok lupa. Ya. Kalau udah mati kan lupa nggak tahu lagi. Nah, hal ini kan mungkin sesuatu makna keikhlasan. Keikhlasan itu dalam kita beribadah, berpikir sesuai dengan syariat, dengan tarakat atau makrifat atau dengan hakikat. Apakah ini bisa membantu kita menjawab nanti? Maksud ya, kalau kita mau berdoa. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau yang mati nggak bisa jawab lagi, Pak. Namanya udah mati. Tapi pertanyaannya yang mati yang mana? Yang mati itu jasad. Kalau ruh kita nggak pernah mati, enggak. Itulah diri kita yang sebenarnya. Dialah yang menanggung susah senang dalam perjalanan hidupnya. Ya, jadi ruh kita itu tidak pernah mati. Wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya walakin la tashurun. Jangan kamu kira yang terbunuh di jalan Allah itu mati. Mereka hidup, cuman kamu yang nggak tahu. Yang terbunuh di jalan Allah itu artinya yang meninggal sesuai ketetapan Allah. Ada yang meninggal kena sakit, ada yang meninggal kena tabrakan, ada yang tenggelam, dan lain sebagainya. Apapun asbabnya, semua mereka yang mati itu hakikatnya nggak mati. Ya, yang mati itu jasad. Nah kalau dia nggak mati, kira-kira masih bisa jawab enggak? Namanya nggak mati. Ya nggak bisa jawab itu mulutnya, dia nggak bisa jawab. Jadi Bapak Ibu itu ya syariatnya saya bilang tadi, saya tidak menyalahkan enggak, karena itu isyarat. Ya. Jadi kita diajarkan talqin mayat itu artinya yang sudah dikubur, yang sudah mati itu talqin. Nah, kalau kita bawa ke hakikat, yang mati mana? Ruh kita enggak ngerti sama Allah. Enggak ingat sama Allah itu mati namanya. Ya. Hati yang tidak ingat kepada Allah itu namanya mati. Nah, setelah kita mati itu dikubur sekarang ini, ya dah. Coba tanya, siapa Tuhanmu? Itu isyaratnya supaya kita mencari Tuhan kita itu. Jadi jangan nunggu dikubur di tanah dulu baru ditalqin itu, baru ditanya itu. Ya. Yang menjawab nanti bukan mulut. Yang menjawab nanti kelakuan kita sendiri. Al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada saat itu nanti lidahmu kami kunci, nggak bisa ngomong. Berarti apa? Bukan lidah yang menjawab. Ya, wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Kakimu itu kami jadikan saksi apa yang kau perbuat. Artinya Pak, yang menjawab kelakuan kita sendiri, Pak. Ya. Yang menyiksa diri kita sendiri. Di kelakuan kita sendiri akan menyiksa diri kita sendiri, perasaan kita sendiri. Penyesalan-penyesalan itulah yang akan menyiksa kita. Nyesal. Kan seringkali kita ya membuat diri kita tersiksa sendiri. Jangankan nanti sudah mati, sekarang aja Pak. Misalnya begini. Bapak bikin rumah, ya. Udah jadi rumahnya, udah
ditempati. Lalu Bapak jalan ke satu tempat, ngelihat ada rumah orang bagus. Coba ya rumah kita dulu kayak gini kita bikin. Nah, itu menyiksa diri sendiri itu. Barang sudah jadi, masih juga coba ya kalau rumah kita dulu kayak gini. Nah, akhirnya kepikiran terus, akhirnya dibongkar rumahnya, bikin yang kayak gitu. Itu menyiksa diri sendiri, bukan mulut lagi, perasaan kita yang tersiksa. Ya dah. Dan banyak yang bisa terjadi seperti itu, gitu ya. Itu diantaranya. Jadi yang menjawab itu kelakuan kita sendiri. Ya. Saya kira itu yang pertama. Nah, jadi isyarat itu artinya ketika mayat itu terkubur sekarang ini, coba tanya. Nah. Yang kedua apa tadi? Dalam ibadah dalam segi kita tahu dengan syariatnya paham, tapi dengan keikhlasan itu lihat masih. Ikhlas itu duduk di tauhid, Pak. Tidak mungkin ikhlas tanpa duduk di tauhid. Cobalah baca Quran tuh ada namanya surat Al-Ikhlas. Ada nggak kata-kata ikhlas di situ? Nggak ada. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Namanya surat Ikhlas. Itu kalau begitu artinya apa? Yang namanya ikhlas itu duduk di tauhid. Karena yang tidak mengharap apa-apa itu hanya Allah gitu. Ya, kita ini kalau ditanya ikhlas itu apa? Tidak mengharap apa-apa kecuali hanya Allah saja. Bahasanya benar, tapi coba cek, benar enggak ungkapan itu? Misalnya Bapak bersedekah 1 juta kepada orang. Ya, lalu orang itu mengatakan, alhamdulillah terima kasih banyak Pak, mudah-mudahan umur Bapak panjang, rezekinya banyak. Nah kira-kira didoakan orang senang nggak? Senang. Atau sebaliknya, Allah Bapak ini lagaknya aja orang kaya, pada miskin katanya. Udahlah Pak, nggak usah pura-pura katanya. Dicaci maki kayak gitu, sakit hati nggak? Masih ada maunya kan? Senang dipuji, sakit dicaci. Kalau Allah nggak pengaruh nggak itu. Mau dicaci nggak terpengaruh, mau dipuji nggak pengaruh. Bapak ini kayak orang kaya aja, orang miskin ya sudah nggak apa-apa, belanjakan aja sejuta. Besok kasih lagi. Gitu. Di kita ini enggak. Begitu kita sakit hati, sini kan, nggak usah. Nah, ambil lagi itu. Itu masih banyak maunya. Sedekah, ini paping blok untuk dipasang di depan masjid. Tapi ingat ya, hari H-nya nanti. Nah, jangan nyoblos yang lain kecuali saya. Begitu sudah hari H, cuma 1 orang yang nyoblos dia. Besok datang truknya, diambil lagi paping bloknya. Masya Allah. Jadi artinya yang duduk di ikhlas itu duduk di tauhid. Sekarang ini yang kita usahakan sekarang ini. Jangan pernah merasa ada kita gitu. Itu yang tasawuf. Ya. Jangan pernah merasa kita ini ada. Kalau merasa kita ini ada, itu terhambat, Pak. Selalu kita terhambat dengan keakuan diri kita itu. Kita tidak melihat adanya Allah karena ditutupi dengan pengakuan ada diri kita. Supaya terlihat adanya Allah gimana? Buang pengakuan adanya kita. Yang ada Allah, kita ini enggak ada. Ya. Itu yang namanya duduk di tauhid. Maka saya katakan yang namanya bertauhid itu bukan mengatakan oh Allah itu satu. Saya yakin betul Allah itu satu. Itu mah omongan mulut itu. Yang namanya bertauhid, berkeyakinan bahwa tidak ada yang lain dari Allah. Kalau masih ada yang lain dari Allah dalam keyakinan kita masih syirik itulah. Ya. Makanya syirik khafi itu yang sangat halus. Yang istilah Rasul itu apa? Bagaikan semut hitam berjalan di atas batu hitam di malam gelap gulita. Semut hitam kecil pula. Jalan di atas batu hitam di malam gelap pula, enggak kelihatan sama sekali tapi ada.
Kadang-kadang kita nggak merasa kalau kita syirik, tapi sebenarnya tenggelam di syirik itulah. Wujuduka hijabun. Keberadaan dirimu itu menjadi dinding penutup sehingga tidak terlihat adanya Allah. Ya. Ngaku-ngaku kita kuasa Allah mana? Ngaku-ngaku kita yang punya ilmu Allah yang mana? Mendua itu namanya syirik ya Pak. Jadi supaya enggak syirik apa? Buang dulu keakuan diri kita. Makanya tegas betul Allah katakan, ya, faqtulu anfusakum, bunuh dirimu itu. Ya. Kalau masih hidup, masih ada juga dirimu itu, enggak akan sampai. Kalau istilah Rasul masih agak lebih halus gitu ya. Mutu qabla antamutu, matikan dirimu sebelum mati gitu. Tapi kalau Quran jelas betul, faqtulu anfusakum, bunuh dirimu itu. Gitu. Ngaku-ngaku hidup, yang hidup itu hayat Allah, bukan kita. Ya. Jadi artinya supaya terlihat adanya Allah, buang dulu adanya diri kita. Baru disebut ikhlas. Jadi ikhlas itu duduk di tauhid. Makanya kata orang, lebih baik doa satu orang yang ikhlas daripada doa 1000 orang yang gak ikhlas. Kenapa? Kalau doa orang yang ikhlas Pak, sekali melantunkan doa langsung terijabah. Kalau kita ini masih banyak dosa Pak, udah berulang-ulang kita katakan, kita berdoa nggak makbul. Ya, kadang-kadang doanya sudah panjang tali beruk, udah capek tangan begini itu, nggak makbul juga. Ya, tapi mereka yang sudah ikhlas, yang betul duduk di tauhid, sekali ngomong langsung dijabah oleh Allah. Ada kisah, nah ini kisah ya ceritanya. Abah Sepuh di Suryalaya, ya bapaknya Abah Hanom. Dalam kisahnya yang saya dengar ceritanya, beliau kedatangan tamu, ya. Karena ada keluarganya yang melahirkan, ya, sudah datang bidan, sudah datang dukun beranak, belum juga turun. Jadi orang tadi utusan dari keluarga menghadap Ka'bah Sekubah, si Anu itu udah 3 hari ini ngedan, belum juga turun. Minta doanya supaya cepat melahirkan. Apa Abah berdoa? Enggak. Hanya cerita, kata Abah, dulu ada orang yang masang bubu. Tahu bubu? Ya, itu masang menangkap belut. Nah, ada orang masang bubu. Begitu diangkat, belut di dalamnya itu sebesar begini. Dibuka, keluar belutnya. Udah lahir Pak. Mana doanya? Keluar. Nah, itu doanya itu. Selesai tak? Nggak kayak kita, ya Allah mudahkan dia melahirkan. Enggak. Keluar. Orang nunggu-nunggu, mana doanya? Ya itu doanya berkeluarnya itu. Itu ya ikhlas, doa yang ikhlas tuh Pak. Jadi kalau mau ikhlas, duduk di tauhid. Ya mudah-mudahan kita diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma. Ya. Masih ada yang lain? Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zaidin. Izin Buya saya bertanya, tapi sebelumnya saya berikan dulu materi yang hari ini yang Buya bahas adalah masalah sholat. Sholat adalah perintah Allah. Jadi sebelum kita itu harus mengenal Allah. Allah itu dalam kajian sebelumnya Buya katakan bahwa baru berupa nama. Jadi dari alif, lam, ha. Tapi itu baru mengenal, baru berupa nama itu. Jadi siapa Allah itu nanti harus kita mengetahui lebih jauh melalui sifat 20, 3, 40 dan selanjutnya. Jadi masalah sholat adalah perintah Allah tadi, adalah perbuatan syariat yang selama ini kita jalankan mengenai ketentuan hukum yang berlaku seperti rukun sholat, berdiri, menghadap kiblat, niat sholat, kemudian takbiratul ihram, serta gerakan lainnya hingga salam.
berubah saya. Sementara untuk yang hakikatnya adalah kita tidak secara sadar bahwa dalam sholat itu kita ada unsur hakikat, bahwa seperti terlihat jelas bahwa kegiatan hati seperti yang kita secara syariat itu adalah yang ada di Mekah, kemudian secara hakikat ada di hati kita, itu merupakan kiblat. Kemudian yakin setiap gerakan sholat dikendali oleh komunitas seperti mulut bicara, telinga mendengar sama, kemudian mata melihat bahasanya Allah. Semua itu karena adanya ruh yang oleh perintah Allah kita sholat. Seperti yang tadi Buya ucapkan tadi masalah ayat tadi, ayat dari awal ke ayat akhir itu adalah mikranya yang terhadap sebab. Yang ingin saya tanyakan dalam hal ini adalah bahwa sholat kita yang selama ini kita laksanakan itu adalah ada unsur sholat, ada unsur syariat dan unsur hakikat. Jadi apakah dari rangkaian tersebut apakah sholat yang saya atau kita laksanakan selama ini sudah termasuk kategori mengenal Allah? Itu pertama. Kedua, dalam kaitannya surat Al-Baqarah ayat 286 seperti la yukallifu Allahu nafsan ya sudah la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha ma kasabat. Artinya Allah tidak memberi seseorang melainkan sesuai dengan kemampuannya. Jadi dalam kaitan tersebut apakah kita harus maksimal seperti halnya ulama atau wali-wali dalam hal mengenal Allah? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tugas pertama manusia hidup di dunia itu mengenal Allah, Pak, bukan beribadah. Ya. Awwalu wajibin 'alal insani ma'rifatul ilahi bistiqani. Kewajiban pertama bagi manusia itu mengenal Tuhannya dengan penuh keyakinan. Nanti dulu ibadah, kenali dulu yang kamu sembah itu siapa. Makanya Nabi SAW 13 tahun mendakwakan agama itu di Mekah hanya untuk memperkenalkan Allah itu. Belum ada syariat. Syariat itu muncul setelah di Madinah. 10 tahun. Ada 13 tahun mendakwahkan pengenalan kepada Allah ini. Jadi yang pertama kenali dulu, Pak. Ya benar, ya bahwa la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seseorang sesuai dengan kemampuan, kecuali sesuai kemampuan. Ya dah. Tapi yang menggerakkan orang berbuat itu siapa? Allah juga kan? Nah, itu. Jadi kita bedakan ketika kita mengkaji itu mana yang urusan syariat, mana yang tarekat, mana yang hakikat, mana yang ma'rifat. Jangan dicampur aduk. Kalau dicampur aduk itu nggak paham-paham kita, Pak. Ya. Kalau bahasa Lampungnya segabok. Ya. Jadi kita bicara syariat, mana yang syariat? Perbuatan. Itu syariat itu ucapan dan perbuatan. Jadi ruang lingkup syariat semua ucapan dan perbuatan. Itu syariat semua itu. Berdiri, ruku'in, tidak sujud dalam sholat itu syariat. Baca ini, baca itu syariat. Jadi dimanapun kita belajar, kepada siapapun kita belajar, berapapun lamanya kita belajar. Kalau yang kita pelajari itu menyangkut ucapan dan perbuatan itu syariat semua itu. Kalau bahasa buah itu kulit, Pak. Ya. Jangan sampai habis umur kita bicara kulit itulah. Ya, sampai sudah mau masuk kubur masih bicara kulit itu. Kapan merasakan isinya? Nah itu ya. Jadi kalau syariat itu urusan perbuatan dan ucapan, itu syariat. Ya. Makanya di syariat itu ada hukum sah, batal, halal, haram, dosa, pahala, kan gitu. Nah, kalau bicara syariat nggak keluar dari itu. Sah, batal, halal, haram, dosa, pahala. Beda dengan iman, Pak. Kalau iman dia tidak bicara sahabatal lagi. Ya. Paling-paling kita bicarakan syirik, kafir, munafik itu kalau sudah akidah. Dan itu tidak bisa diucapkan, tidak bisa diperbuat. Apa Bapak punya iman? Enggak ada orang tahu, enggak. Ya. Kayak apa sih bentuknya iman itu?
Walaupun ribuan kali kita ngomong, saya ini orang beriman, itu memang omongan mulut itu. Belum tentu hatinya beriman. Nggak usah kita bicara iman. Kalau saya tanya, ya, bisa nggak Bapak cerita apa rasanya nasi? Nasi itu apa rasanya, Pak? Rasa nasi. Apa rasanya? Hambar. Manis. Kalau kita kan hambar, tepung juga hambar juga. Kira-kira beda apa sama hambar tepung sama nasi? Apa bedanya? Coba cerita. Gak bisa kan? Keluh lidah. Bicara rasa nasi aja gak bisa kita cerita. Apalagi tentang Allah. Apalagi tentang iman. Paling-paling kita bisa katakan, kalau orang tanya apa rasanya nasi, tuh nasi makan biar tahu rasa. Paling gitu aja. Jadi artinya yang namanya iman itu bukan ucapan, keyakinan hati. Nah, keyakinan hati itulah yang kita benahi gitu. Jadi ketika kita bicara tentang iman, itu keyakinan, hakikatnya di dalam hati, bukan dalam ucapan, bukan dalam perbuatan. Nah, itu yang kita benahi. Makanya belajar tauhid, belajar tasawuf, membenahi keyakinan hati. Kalau syariat membenahi aturan-aturan. Nah, jadi itu. Jadi yang namanya keyakinan hati itu di dalam, Pak. Nggak boleh, nggak bisa diucapkan. Kalau diucapkan bukan keyakinan, bukan hakikat namanya. Nah, nama keimanan itu keyakinan hati di dalam. Ya. Jadi bagaimana dengan sholat selama ini yang kita lakukan? Kan gitu. Ya Allah itu kan maha tahu, Pak. Ya, maha tahu, maha bijaksana. Ya. Makanya orang abid juga bisa masuk surga juga, Pak. Cuman mungkin kualitasnya beda. Bagi orang arif billah cukup semalam dia ibadah. Tapi orang abidillah 1000 bulan, Pak. Bagi orang arif billah merenung sebentar dia langsung terbang menuju Allah. Tapi kalau orang abid, 1000 tahun, Pak, belum tentu nyampai. Tafakkur sa'atan khairum min salati alfi sana. Tafakkur sesaat bagi orang arif billah itu lebih baik daripada salat selama 1000 tahun bagi abidillah. Kenapa? Karena kalau orang abid dia berbicara tentang aturan, nggak nyampai-nyampai. Ya kalau orang arif dia bicaranya tentang Allah begitu. Ya makanya yang pertama kali tugas manusia di dunia itu mengenal Allah itu dulu. La yasihul ibadah illa bima'rifatil ma'bud. Tidak sah ibadah tanpa mengenal siapa yang dia sembah. Ya. Nah sementara orang syariat kan mengatakan kita menyembah Allah, kan gitu kan? Kita laksanakan sholat. Benar secara syariat nggak salah. Cuman kalau dikaji secara hakikat, benarkah Bapak yang sholat? Pakai apa Bapak sholat? Bapak berdiri itu pakai kodrat Allah, yang kodrat Bapak mana? Bapak bisa baca ini dan itu pakai ilmunya Allah, ya ilmunya kita mana? Kita bisa mendengar azan karena waktu sudah masuk, yang mendengar itu samanya Allah, samanya kita mana? Nggak ada. Semua fasilitas yang kita pakai punya Allah semua, Pak. Nggak ada yang punya kita. Cuman kita aja yang ngaku-ngaku punya, itu namanya merampok, Pak. Merampok punya Allah. Nah itu yang perlu kita benahi. Jangan pernah merasa kita itu ada. Selagi kita merasa ada, maka adanya Allah tak akan terlihatkan oleh kita. Padahal kata Allah, fa'inna ma tuwallu fasama wajhullah. Kemanapun kau menghadap, di situ wajah Allah. Tapi tidak terlihat oleh kita. Kenapa? Karena kita tutupin dengan keakuan diri kita sendiri. Supaya terlihat adanya Allah, buang tutupan itu. Nah makanya selalu saja kita bicara tentang syariat. Kenapa? Itu yang nyata. Menyelami ke dalam
kadang-kadang sulit. Kenapa? Memang jarang-jarang masuk ke dalam. Dulu pernah saya ngasih ceramah, ketinggian Buya kajiannya. Saya bilang bukan tinggi, Bapak itu yang nggak pernah naik. Bukan tinggi, karena nggak pernah naik, duduk di bawah terus. Begitu melihat, oh tinggi benar itu. Gitu. Bagi orang yang biasa naik, wah itu nggak tinggi, nggak, masih di bawah lah itu. Ya. Kita ini kadang-kadang begitu, waduh ketinggian. Ya bukan tinggi, kita yang nggak pernah naik. Cobalah naik sekali-sekali, naik. Ya. Nah, cuman ya itu tadi, Allah Maha Kuasa. Maka ketika bicara iman, dulu pernah saya jelaskan, iman itu ada 3 tingkatan. Ada imannya anak-anak, ada imannya orang dewasa, ada imannya orang tua. Ya. Imannya anak-anak apa? Percaya Allah melihat, percaya Allah mendengar, percaya Allah itu ada. Itu baru imannya anak-anak itu. Ya. Imannya orang dewasa gimana? Bukan hanya percaya Allah melihat, tapi merasa dilihat Allah. Bukan hanya percaya Allah itu ada, tapi merasa bersama Allah. Bukan hanya percaya kita bahwa Allah itu mendengar, tapi merasa didengar Allah. Tapi dua-duanya ini dilihat secara orang muntahi, dua-duanya syirik semua itu, Pak. Ya. Iman orang mutawasit dengan imannya orang mubtadi, atau imannya anak-anak dengan imannya orang dewasa, itu syirik semua itu. Ya. Kenapa syirik? Percaya Allah ada, kita ada, dua yang ada. Percaya Allah melihat, kita melihat, dua yang melihat. Itu syirik. Naik ke imannya orang dewasa, percaya bahwa Allah melihat kita. Ya dah. Merasa dilihat Allah, masih berdua, ada yang melihat, ada yang dilihat. Merasa didengar Allah, ada yang mendengar, ada yang didengar, masih mendua juga. Tetapi bagi mereka yang memang makomnya di situ, insya Allah itu dimaafkan sama Allah. Cuman bagiannya tentu beda. Ya, itu tadi itu yang disebut innallaha la yukallifullahu nafsan illa usaha, sesuai usaha. Ya, ada makanya kata Nabi SAW, silakan kalian berbuat baik serasa cukup menjadi bekalmu di dalam surga. Silakan kalian berbuat jahat, maksiat, serasa mampu menanggung derita dalam neraka. Terserah. Ya. Ya, kayak kita bikin rumah, ada yang merasa cukup, Pak. Dinding geribik, lantai tanah, sudah cukup itu. Tapi ada yang nggak merasa cukup, mesti dipelur. Dindingnya harus papan. Ada yang nggak merasa cukup, harus granit, dindingnya bata. Ada yang nggak merasa cukup, dindingnya harus pakai granit juga. Terserah. Tapi kenikmatan, kenyamanan itu beda. Ya, orang nyaman, merasa nyaman tinggal di gubuk reot. Karena itu yang bisa dia lakukan. Ya dah. Tapi bagi mereka yang yang seleranya tinggi, nggak merasa nyaman begitu. Minimal dipelur, minimal pasang bata merah, itu minimal. Ya dah. Nah, tapi bagi mereka yang kadang-kadang nyamannya aja, udah lantai papan, lantai pelur aja, kemudian dinding geribik sudah. Katanya paginya sama aja, katanya. Ya betul sama paginya. Ya, nyamannya yang beda. Nah, gitu Pak. Nah, tapi bagaimana supaya kita dulu di tauhid tadi, imannya orang muntahi. Tidak lagi merasa dilihat Allah, enggak. Tidak lagi merasa bersama Allah, enggak. Dirinya sudah enggak ada, yang ada cuma Allah. Nah, itu yang namanya duduk di tauhid atau di imannya orang muntahi. Merasa ketiadaan diri kita, yang ada hanya Allah. Maka pada akhirnya fana fillah baqa billah. Tenggelam dia dalam lautan ma'rifat. Yang ada hanya Allah, dirinya sudah enggak ada. Kesana arahnya. Ya, untuk kita duduk di tauhid itu. Ya, saya kira itu Pak. Jadi kalaupun makomnya masih di mubtadi muntahi, berusahalah untuk sampai naik ke atas. Tapi kalau sampai waktunya hanya di situ, mudah-mudahan diampunkan Allah, itu saja. Ya.
Saya kira cukup Bapak Ibu ya. Mari kita tutup dengan doa dan kafarat majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudi'uka ma 'allamtani wardudhu ilayya inda hajati wa la tansani ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Demikian kajian subuh pada Selasa Februari ini. Mudah-mudahan ini menjadi bekal kita semua. Sebelum kita tutup, saya sebagai pembicara maaf dan berdoa. Kita sama-sama membaca. Terima kasih Bu ya. Oh iya ya. Sama-sama Bu ya. Itu kemudian persiapan jemaah jadwal berikutnya besok insyaallah pada subuh dimulai jam 5.20 ya untuk teman-teman untuk jalan di Selamat besok kajiannya ada di Masjid Al-Ahmad, lokasinya di belakang Jaya Pasar.